Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara, pernah tidak saudara marah pada Tuhan? Tuhan, kenapa ini terjadi seperti ini? Kita marah ya. Ada ya, beberapa orang itu marah kepada Tuhan. Pada waktu suami saya meninggal, ada seorang yang bertanya, Ibu marah nggak sama Tuhan? Nah, saya nggak ada kepikiran marah sama Tuhan ya. Kenapa saya mesti marah? Saya tanya gitu. Iya kan ibu jadi suaminya dipanggil Tuhan, sekarang ibu sendirian, ibu nggak marah? Oh nggak marah sama Tuhan. Memang waktunya dia dipanggil pulang, gimana saya bisa marah? Ya justru ya saya cuma menerima aja ya. Orang suami sudah umur sampai 70, hampir 77 tahun. Ya waktunya dipanggil Tuhan, ya justru bersyukur dikasih umur sampai sekian ya. Dan saya nggak marah sama Tuhan. Kalau Yunus saudara marah sama Tuhan karena apa? Karena orang Niniwe bertobat. Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Malah dia marah, dia bilang udah lebih baik saya mati aja ya. Dia berkata demikian ya. Ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Sebegitunya saudara. Kadang-kadang orang itu egois ya. Kadang-kadang kalau kita tidak suka sama seseorang, kita ingin dia itu celaka, ingin dia itu udah mati aja gitu ya. Tapi tidak memikirkan tentang dirinya, tidak memikirkan siapakah dia, apakah dia lebih baik gitu. Nah ini pelajarannya ya. Lalu Tuhan memberitahu kepada dia ya, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tuhan itu mengasihi orang yang jahat sekalipun kalau mereka bertobat ya. Dan manusia kadang-kadang demikian, seperti Yunus itu ya. Kalau orang yang jahat tuh biar mati saja, orang jahat itu dihukum saja ya. Tapi Tuhan mengasihi, masa orang sekian banyaknya mati. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang memang kita tidak peka terhadap lingkungan, kita tidak peka kepada orang lain. Kalau ada kesusahan pada diri kita, malah kita menyalahkan Tuhan, kita marah. Siapa kita itu ya bisa marah sama Tuhan? Ya, apapun yang terjadi, ya kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih baik di depan kita, kan kita tidak tahu. Apapun, memang kadang-kadang kalau ada kematian, suami mati, apa yang lebih baik? Ya kita tidak tahu. Tetapi ya mungkin kita ada kebebasan, kita bisa melakukan apa-apa. Dulunya kita harus izin, minta nggak boleh atau boleh gitu ya. Tetapi sekarang kita diberi kebebasan. Tapi ya saya ambil saja yang baik ya. Dan di sini kita belajar ya, Yunus itu memikirkan diri sendiri saja. Pohon jarak yang dia tidak tanam tadinya memberi kenyamanan kepada dia bisa duduk di bawahnya lalu tidak kepanasan. Sekarang pohon jaraknya mati, dia marah-marah ya. Jadi dia marah-marah lebih baik mati. Coba saudara, dia tidak tahu apa konsekuensinya ya bicara demikian. Nah saudara-saudara, marilah kita sama-sama berpikir tentang kasih Allah ya. Allah itu mengasihi orang yang jahat sekalipun. Kita harus mendoakan mereka. Jangan ingat akan diri sendiri saja. Di tetangga kita, di sekeliling kita masih banyak orang susah. Jadi kalau kita ada kesusahan, ya kita terima dan kita percaya Tuhan akan memberikan yang lebih baik kepada kita. Karena Tuhan tahu apa di depan kita dan kita tidak tahu apa yang akan ada di depan kita. Dan kita peka terhadap orang lain karena mungkin di tetangga kita ada orang yang lebih susah. Ya, kita justru mendoakan. Kadang-kadang orang hanya lampu mati aja marah-marah. Hanya
keadaan sulit sedikit aja marah-marah. Dia tidak berpikir bahwa banyak orang yang lebih susah daripada dia. Mari kita peka terhadap orang lain dan tidak hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri. Ya, dari doa Yunus ini ada pelajaran. Yunus diberi pelajaran. Kita juga yang membaca firman Tuhan diberi pelajaran bahwa Allah mengasihi semua orang. Orang yang bagaimanapun kalau mau berbalik, Tuhan mengasihi. Dan kita harusnya juga mengasihi orang lain. Jangan hanya memikirkan diri sendiri saja. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami belajar banyak dari firman-Mu. Engkau ampuni dosa kami Tuhan. Kadang-kadang kami serakah. Kami hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kami kurang peka terhadap kebutuhan orang lain. Tolong kami Tuhan. Tolong semua orang yang merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Agar tidak selalu memikirkan kenyamanan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kenyamanan orang lain. Memikirkan kasih Tuhan yang begitu besar untuk semua orang, bahkan orang yang jahat sekalipun. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, atas kasih-Mu yang begitu besar kepada umat manusia, termasuk kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan, supaya kami selalu hidup berkenan kepadamu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa pula, dan selalu jadilah berkat di mana saudara berada, termasuk doa-doa saudara untuk memberkati orang lain. Ya, sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.